mundur gimana? Atau ini agak mundur dikit? Udah begini Pak. Begini aja. Sudah Pak. Maaf untuk seluruh media agar bisa hadir. Kalau ada Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Para habaib yang saya cintai, para kiai, para alim ulama, terima kasih atas perhatiannya seluruh ormas dan lembaga Islam yang berada di Bandar Lampung yang sudah bersempatan hadir memperhatikan keadaan yang terjadi, dan mudah-mudahan ujian ini yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi saya pribadi menjadi wasilah terampuni dosa-dosa saya dan diangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Saya turut banggakan atas perjuangan Anda sekalian, dan saya harap kali ini berita yang disampaikan mohon betul-betul sesuai kejadian dan sesuai kenyataan, dan mudah-mudahan wasilah dari wartawan yang berjuang dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal saleh ini menjadi pahala bagi wartawan yang hadir dan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat dan cerita yang terjadi sebenarnya, tanpa kita menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama, alhamdulillah syukurillah, saya sudah 12 tahun berada di Indonesia, dan sepanjang perjalanan dakwah kami mulai dari nol bahasa Indonesia sampai alhamdulillah diberikan bahasa Indonesia dan kemudahan berbahasa, sampai warga negara asing menjadi alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Presiden tahun 2011 Bapak SBY menjadi warga negara Indonesia, dan kepercayaan yang saya dapat, kehormatan yang saya dapat di kalangan masyarakat saya, masyarakat kita ini, kemudian para ulama, para habaib, para kiai, sangat berharga bagi saya. Makanya saya merasa terbeban untuk menjaga nama baik Indonesia. Dan inti daripada dakwah kami, tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah, jagalah kebersamaan, jagalah kebersatuan, cintailah Al-Quran, jaga kemuliaan akhlak, menjaga kedamaian, menghormati berbeda agama, menghormati berbeda suku dan budaya. Kita harus bersatu di bawah bendera merah putih. Dan silahkan lihat, sepanjang 12 tahun tidak ada alhamdulillah ceramah atau kesan tausiah yang kira-kira menimbulkan fitnah atau kekerasan atau isu-isu yang tidak diinginkan, apalagi terkait nikmat aman di negeri kita Indonesia. Saya juga cukup lama sinergi dengan aparat keamanan, TNI maupun polisi. Banyak kegiatan dakwah kami, bahkan banyak undangan kami yang kami terima dari polda-polda daerah-daerah, kemudian dari TNI juga di daerah-daerah. Maka alhamdulillah kami sinergi untuk bersama-sama menjaga kebersatuan umat Islam khususnya di Indonesia dan masyarakat Indonesia umumnya di Indonesia, di tanah air kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya selama ini sampaikan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan motivasi umat untuk terus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Terus yang kedua, apa yang terjadi kemarin bagi saya pengalaman baru. Saya tidak niat, saya belum mulai ceramah. Saya masih interaksi dengan jamaah, dan ketika saya panggil seorang anak karena acaranya kan wisuda, dan saya ingin salah satu wisudawan untuk bisa naik ke panggung, saya ingin mendengar bacaan. Dan saya punya kebiasaan, apalagi di kalangan anak-anak, mungkin para wartawan dan semua jamaah sudah melihat biasa saya memimpin anak-anak di acara Hafiz Indonesia. Dan saya merasa dekat dengan anak-anak, makanya saya panggil salah satu anak untuk membacakan Al-Fatihah. Sambil saya memperbaiki dan teruskan bacaan yang benar, di mana letakkan kesalahan, walaupun suaranya bagus. Habis saya periksa dan tes bacaannya,
saya masih fokus di hadapan jamaah dan di sebelah kiri. Saya tidak melihat ke sebelah kanan karena posisi sebelah kanan cukup sepi. Karena panggung di dekat halaman masjid yang dekat pintu keluar masuk, pintu jalan. Dan pintu ini mungkin karena jalan keluar masuk tidak banyak jamaah di situ supaya tidak terganggu. Makanya saya lebih banyak fokus kepada jamaah yang ada di hadapan saya sama yang ada di kiri saya. Begitu saya selesai tes bacaan Al-Fatihah, saya masih menawarkan kepada anak itu. Saya belum tahu dia anak yatim. Belakangan baru saya tahu ternyata dia anak yatim, usia 9 tahun. Begitu saya selesai tes bacaan Al-Fatihah, saya tawarkan, kamu ingin hadiah apa? Niat saya sebenarnya mau hadiahkan umrah untuk dia sama ibunya. Tapi saya belum terungkap. Saya masih tawarkan, kamu mau hadiah apa? Dia masih bingung sambil dia mempandangi ibunya. Saya bilang, udah kesana aja ke ibu, jubatannya ibu kamu. Barangkali ada masukan apa lagi. Balik lagi sebentar, mau sepeda kata-kata. Udah kita sediain di sepeda. Atau mau yang lain? Ada enggak yang lain? Kamu memang bisa naik sepeda, bisa pakai sepeda? Dia bilang belum bisa, belum pernah. Udah coba tanya ibu lagi. Sebenarnya saya ingin dia mengucapkan aku mau hadiah umrah. Pas begitu subhanallah mengucapkan hadiah umrah, dan saya di saat itu minta HP dari beliau. Saya ingin sebenarnya foto sekalian, saya mau rekam hadiah umrah untuk dia. Pas ketika memegang HP ibu itu, ternyata HP-nya full data, dia tidak bisa difoto. Makanya saya tawarkan ke jemaah, mohon jemaah boleh pinjam HP-nya sebentar. Dan saya masih lihat ke kiri dan yang di depan saya. Belum ada respon, tiba-tiba saya baru saja hitungan titik, baru saja menarah ke kanan untuk berbicara kepada jamaah yang tersisa di sebelah kanan untuk meminjamkan HP-nya. Tiba-tiba ada orang naik panggung. Dan cepat saya pikiran saya lagi mau antar HP. Saya dah membayangkan hal yang lain. Tapi cara dia loncat, lari, kemudian sasarannya kepada saya, posisi saya masih duduk, saya masih nyaman, belum bergerak sama sekali. Sambil saya melihat tangannya, posisinya ke atas, dia mau tusuk. Dan posisi saya kalau Allah SWT takdirkan tidak bergerak sama sekali, itu mati sekali. Dia mungkin di bagian leher atau di bagian kepala. Berarti sasarannya sudah jelas kemana ini. Apalagi saya pas bisa pandangi matanya. Qadarullah, pas saya di posisi duduk dan hitungan titik saja, saya tidak bisa membayangkan ini semua terjadi karena qadarullah. Saya angkat tangan, kemudian tusukannya ke tangan saya. Baru saya berdiri. Sedangkan saat saya posisi titik berdiri, anak itu masih memegang pisunya. Dan pisunya sudah tertusuk di dalam tangan saya. Dan dia masih megang, dia belum lepas. Cara megang pisunya sangat kuat. Makanya sambil saya bangun, dia masih belum lepas. Dan dia ingin menarik. Karena mungkin dia merasa gagal tusuk saya di posisi yang dia inginkan. Ketika saya berdiri, dia ingin cepat dia. Dan subhanallah luar biasa cepat. Cepat dia reaksi, cepat respon gerakan saya, dan cepat dia ingin tusuk. Makanya saya langsung lawan dengan saya gerakkan dengan saya ke arah kiri. Kemudian patah pisunya, kurang lebih pisu sampai ke dalam hampir 8 cm. Kemudian saya tidak sadar pisunya patah. Tapi yang saya sadar, begitu saya melawan, dia jatuh. Kemudian masih saya melihat di tangannya, tapi saya belum lihat yang ini. Baru jamaah mengamankan. Ketika saya melihat ke tangan saya sudah berdarah, saya kaget. Baru saya melihat bekas pisunya masih ada ke dalam. Kemudian saya dengan ucapkan bismillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya lepas bagi tangan kiri. Saya lepas, saya keluarkan, kemudian saya jatuhkan. Langsung diamankan oleh jamaah menjadi barang bukti. Begitu saya fokus untuk selamatkan tangan saya melihat jamaah sudah mulai hajar dan mukul belagu. Dan saya jujur saja merasa kasihan, langsung turun dari panggung untuk selamatkan dia. Sampai saya bilang, jamaah jangan, tahan, jangan, tidak boleh, dia manusia, kasihan. Dia bersalah, tapi jangan kita berbuat salah lebih besar. Dan saya membela dia. Dan alhamdulillah sampai ada seorang jemaah rasanya kayak marah lah gitu.
Dia malah tusuk Malaysia yang bela dia gitu, mau selamatkan. Ini memang tugas kita, dan akhlak yang mulia teruji ketika di dalam ujian. Kalau lagi senang-senang aman-aman bukan ujian akhlak mulia, tapi ketika kena musibah, apalagi menghadapi musuh, disinilah terlihat bagaimana kunci kemuliaan akhlak kita. Apakah kita bisa lulus atau gagal? Allah berikan ketenangan, bukan karena saya hebat, bukan saya punya kelebihan apa-apa, tapi Allah berikan ketenangan di hati. Dan selalu saya jaga wirid baca suratul Baqarah setiap hari, tidak putus-putus. Seluruh masyarakat jangan terpancing dan terprovokasi. Saya mohon jaga ketenangan, jaga kebersatuan. Ini ujian yang terjadi. Memang beredar isu-isu, oh kalau giliran ulama dibilang gila, kalau giliran orang pejabat oh dibilang teroris. Sabar. Jangan kita menimbulkan hukum apapun, jangan kita berburuk sangka. Kita harus menjaga baik sangka, husnuzan. Jangan kita su'uzan. Banyak orang berupaya memadamkan cahaya Al-Quran, tapi percayalah dan yakini tidak ada yang mampu memadamkan cahaya Al-Quran. Saya seorang membawa Al-Quran di Indonesia, memperjuangkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, tidak punya tujuan yang lain. Mencintai Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan insya Allah dengan apa yang terjadi ini justru membuat saya lebih semangat. Makanya semua acara, ringkian acara saya bilang jangan ditunda, jangan digeserkan. Kalau Allah takdirkan kita mati di jalan Allah, lebih baik mati di jalan Allah daripada mati di masjid. Maaf, daripada mati di hotel atau mati di rumah. Yang mendingan mati di masjid, mendingan mati pas lagi dakwah. Karena dakwah ini adalah jalan para nabi dan rasul, bukan jalan sembarangan orang. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan kemudahan bisa berdakwah, bisa terus memperjuangkan. Di malam itu pun habis kejadian musibah, saya isi lagi acara tausiah dan tabligh akbar di Masjid Ar-Rahim, Baitul Rahim, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama ramah tamah, dan insyaallah nanti siang saya akan kembali ke Jakarta, dan saya dapat perhatian dari aparat keamanan dan di tempat, kemudian Pak Kapolda sendiri langsung turun tangan, bahkan bertemu dengan saya. Saya terima telepon dari Wakapolri dan juga dapat perhatian langsung dari Pak Tito, dan semua memberikan respon dan akan mendalami kasus ini dengan sedalam-dalamnya dan sebaik-baiknya untuk mengetahui siapa yang di belakang perilaku ini. Karena saya tidak terima perilaku ini dianggap gila karena cara reaksi berhadapan saya sambil dia tusuk, kemudian lepas, kemudian mau tusuk lagi, tapi karena batah pisunya adalah kekuatan dan keberanian. Mohon maaf, bukan orang yang gangguan jiwa, dia sangat sadar dan sangat berani, bahkan sangat terlatih. Dan kalau kata terlatih berarti ada orang yang di belakang dia. Siapa? Wallahu a'lam. Biarkan saja proses hukum berjalan, kita doa bersama, dan saya harap aparat keamanan menjalankan tugasnya dengan amanah, menjalankan tugasnya dengan jujur, dan kepercayaan saya kepada mereka sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi salah gunakan, dan kita harap proses hukum diseriuskan. Ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk seluruh para ulama, para da'i, para habaib di negeri kita Indonesia, supaya orang tidak menjadikan mereka sasaran untuk hanya menghabiskan agama atau menghabiskan ulama. Mudah-mudahan udahlah ikhlaskan. Mau sampai kapan? Mohon maaf, ikhlas ada waktunya, ikhlas ada poin-poinnya, ikhlas pun ada persyaratannya. Kadang-kadang kita ikhlas, tapi ketika kita terlalu ikhlas, orang-orang memanfaatkan dan menganggap kita lemah, menganggap kita tidak bisa apa-apa. Insya Allah kita bisa melawan semua kebatilan, tapi kita tidak mau adu domba, kita tidak mau terjadi fitnah, tidak mau terprovokasi, kita mau yang terbaik untuk umat. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon aparat keamanan, khususnya polisi, tolong ditindaklanjuti dengan sebaik-baik dan amanah, supaya bisa menenangkan masyarakat dan kejadian ini, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Isu menyudut masyarakat Lampung atau Lampung, Bandar Lampung menjadi daerah radikal atau daerah teroris atau daerah yang suka kekerasan. Mohon maaf, kejadian ini cuma satu orang yang berlaku.
bukan masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung saya kenal baik, saya sudah berkali-kali ke Lampung. Masyarakat Lampung sangat mencintai kedamaian, sangat mencintai ulama, sangat mencintai para habaib. Tak mungkin mereka berniat jahat seperti ini. Kalau ada satu orang atau dua orang berlaku seperti ini, bukan mewakili seluruh masyarakat Lampung. Dan saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Lampung, khususnya para habaib, para kiai, para ulama dan semua ormas-ormas yang cukup banyak yang bisa bersempatan hadir di siang hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya tolong ingatkan, tolong tenang, sabar, ini ujian dan insya Allah akan berlalu menunjukkan pertolongan Allah kepada kita. Yang berlaku dan yang di belakang mereka mohon dihukum. Itu aja, karena ini negara hukum. Jangan sampai kita terpaksa memain hukum sendiri. Kita mau negeri hukum ini berlaku dan juga mohon semua, saya harap mudah-mudahan aparat keamanan bisa berhasil untuk menangkap semua orang yang tersangka di dalam kasus ini. Bukan untuk diri saya, tapi mudah-mudahan insya Allah menjadi pelajaran buat semua para habaib dan ulama. Dan saya harap aparat keamanan, polisi tolong sinergi dengan ulama. Kewajiban aparat keamanan bukan hanya menjaga pejabat, tapi ini kewajiban, bahkan lebih tinggi kewajibannya daripada menjaga pejabat adalah menjaga ulama. Karena ulama kita di Indonesia adalah berlindung negeri kita. Ulama di negeri kita Indonesia adalah keselamatan negeri kita. Ulama di negeri kita Indonesia adalah berjuang untuk memerdekakan negeri kita Indonesia. Maka tidak akan tercukupi dengan keterangan dari polisi. Kalau dia misal mengambil keputusan terakhir, seandainya keputusan terakhir adalah perilaku adalah gangguan jiwa atau gila dan sudah ditutupi kasus ini, saya tidak akan berhenti di situ. Pasti akan kita perjuangkan kalau terpaksa sampai ke mahkamah supaya terbentuk tim ahli yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi jiwa supaya kita bisa mendapatkan reaksi yang benar dari mereka dan kita bisa libatkan beberapa pihak supaya menjadi netral. Ya, mudah-mudahan. Dan kita di dalam hal ini tidak ada kepentingan politik, tidak ada isu-isu hal-hal yang kepentingan. Saya harap ini semua diabaikan, jangan kita terpancing. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan Allah yang takdirkan, sebagaimana Allah takdirkan, Allah juga yang selamatkan dan Allah pun yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk melindungi para ulama dan kiai kita dan habaib kita. Terima kasih. Ya, Syafaqila Bu ya. Kepolisian sudah mengamankan pelaku penusukan bersama barang bukti sebilah pisau dapur dalam kondisi patah. Diketahui pada saat Syekh Ali Jaber memberikan ceramah di atas panggung, tiba-tiba pelaku berlari ke arah Syekh yang berada di atas panggung sambil membawa pisau di tangan kanannya. Setelah pelaku berada di atas panggung, kemudian pelaku langsung menusukkan pisau ke arah lengan kanan Syekh sebanyak 1 kali. Syekh Ali Jaber yang mengalami luka tusukan langsung mendapatkan perawatan di Puskesmas Gedong Air. Menurut keterangan orang tua pelaku, M. Rudi bin Zainal Arifin 48 tahun, anaknya mengalami gangguan jiwa sejak 4 tahun terakhir. Hal itu setelah pelaku ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi TKW di Hong Kong untuk bekerja. Pelaku sering mengurung diri di kamar dan jarang bersosialisasi. Saat ini pelaku berikut barang bukti diamankan di Mako Polsek Tanjung Karang Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.